Baik, rekan-rekan manajemen keuangan, kembali lagi saya Agus Andriansa mencoba untuk men-share pengalaman dalam menganalisa proposal kasus proyek A dan proyek B. Jika dalam pertemuan sebelumnya kasus yang kita analisis itu berupa perbandingan kedua nilai proyek, maka kali ini pembahasan yang dilakukan lebih mendalam hingga ke probability risiko dari proposal kedua proyek tersebut. Dari soal kasus yang ada, diketahui bahwa manajer keuangan Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Berikut saya share data. Data soal yang akan kita analisa. Di sini diketahui bahwa manajer keuangan Pelita sedang mempertimbangkan dua proposal dengan data sebagai berikut. Dapat kita lihat bahwa usaha A dan usaha B itu memiliki tingkat risiko pesimis, optimis, dan moderat. Pesimis, moderat, dan optimis. Begitu juga dengan usaha B. Pada usaha tingkat risiko pesimis, di sini diisi data sebesar 20%, kemudian risiko moderat sebesar 60%, dan optimis sebesar 20%. Begitu pula pada usaha B, tingkat risiko pesimis di sini terdata 20%, moderat 60%, dan optimis sebesar 20%. Ini tahun, mulai dari tahun arus kas masuk dari tahun pertama hingga tahun ke-9, dan ini nilai-nilainya seperti kita lihat. Dari ini, kemudian kita diminta bantuan untuk menganalisa return dan risk atau modal balik modal dan risiko dari kedua proyek tersebut. Jika investasikan, maksud saya investasi yang dibutuhkan itu sebesar 1.500, tingkat suku bunga rata-rata 10%, reinvest rate sebesar 8%, di proyek mana yang kita sarankan di antara kedua usaha A dan B ini. Dan mengapa kita sarankan di antara salah satu di antara kedua proyek ini, mungkin nanti kita bisa analisis dengan mempertimbangkan menggunakan payback period, payback discount, NPV, IRR, MERR, dan probability risiko serta crossover analisis. Baik, sebelum kita buatkan tabel yang dari kedua usaha ini tabel yang sudah saya siapkan, dan pertanyaan-pertanyaannya juga sudah saya sampaikan di sini. Tinggal kita melakukan penyelesaian. Setelah tabel ini dibuat, kita kopikan untuk melakukan penyelesaian per kasus atau per usaha. Ini usaha A, bisa kita ketik kembali. Pada tahun pertama, nilai arus kas masuk 150, ini merupakan pada kolom pesimis dengan tingkat risiko 20%. Sementara di tingkat risiko moderat 60% itu dengan nilai 200. Di tingkat risiko 20% optimis itu sebesar 300. Kemudian kita isi nilai cash flow.
cash flow dari proyek A. Oke. Untuk mengisi cash flow A ini, kita menggunakan rumus arus kas tahun pertama dikalikan presentasi pesimis 20%, kemudian ditambah arus kas tahun pertama. Baik, kita ulangi lagi bahwa nilai cash flow A kita sebelumnya berinvestasi sebesar senilai 1.500, kemudian kita mencari nilai cash flow A ini dengan rumus arus kas tahun pertama, di sini dalam 150 dikalikan risiko pesimis 20%. Kemudian kita tambahkan lagi di arus kas tahun pertama kolom moderat sebesar 200 dikalikan presentasi risiko moderat sebesar 60, kemudian ditambahkan arus kas kolom optimis sebesar 300, kemudian kita kalikan kembali dengan presentasi arus kas optimis sebesar 20%. Hasil yang kita dapat dari nilai tersebut yaitu sebesar 210. Ini berhubung investasi, kita artinya uang kita yang kita investasikan kurang. Selanjutnya, untuk mengcopy ini ke bawah, untuk mencari tahun arus kas tahun kedua hingga tahun ke-9, kita lakukan pengopian dengan mengunci presentasi risiko yang ada pada usaha A, baik itu risiko pesimis, moderat, maupun optimis. Di sini bisa kita kunci yang pesimis, kemudian yang optimis, lalu yang moderat. Terbalik ya. Yang moderat, lalu yang optimis. Setelah selesai, kita coba kopikan ke hingga tahun ke-9. Dan ini merupakan hasil cash flow proyek A dengan nilai investasi sebesar 1.500. Kemudian kita coba untuk mencari present value sebesar 10%. Dengan nilai investasi yang sama, yaitu 1.500, kita coba untuk merumuskan nilainya, yaitu nilai hasil cash flow tahun pertama dibagi 1 ditambah
WACC sebesar 10%, kemudian dipangkat kurung pangkat tahun berjalan. Hasilnya 210. 210 ini kita isi 10%. Ini hasilnya. Karena di sini tadi tidak ini risiko WACC 10% belum kita input, kita masukkan hasilnya ini. Kita coba untuk mengurangi koma di belakang digit, 2 poin di belakang digit, 2 poin di belakang koma. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah dengan catatan WACC-nya harus dikunci. Oke, next kita copy ke bawah dan ini hasil nilai present value 10% dengan nilai investasi yang sama sebesar 1.500. Kemudian kita mencari payback. Payback sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Payback yang kita cari mengacu pada rumus sama dengan investasi cash flow pertama 1.500. Di sini karena ini minus, kita kurangi nilai cash flow tahun pertama. Ini enter. Hasilnya 1.290. Dari hasil ini kemudian kita coba untuk mencari pada kolom kedua dengan cara payback tahun pertama dikurang cash flow di tahun kedua. Hasilnya 1.005. Dari hasil ini bisa kita copy hingga di tahun ke-4 karena payback merupakan nilai waktu kembalinya investasi kita. Jika sudah mengalami minus seperti ini, artinya nilai investasi kita tidak kembali, hanya sebatas di tahun ke-4. Untuk mencari bulan dan harinya, kita seperti pertemuan sebelumnya, kita kalikan hasil payback di tahun ke-4, kita bagi cash flow di tahun ke-5 dikalikan 12 bulan. Hasilnya 9,63. Ini kita baru mengetahui bahwa nilai investasi yang kita tanamkan sebesar 1.500 itu akan kembali pada tahun ke-4, bulan ke-9, namun harinya belum kita ketahui. Untuk mencari harinya, kita harus konversikan kembali dengan cara ini dikurang 9 dibagi dikali 30. Oke. Nah, artinya pada tahun ke-4
bulan 9 dan hari ke-18, 18,8, anggap aja ini 19 ya. Nilai investasi yang kita tanamkan 1.500 itu sudah bisa kembali. Artinya dalam waktu tempo 4 tahun, 9 bulan, 19 hari, 9 bulan, 9 hari, 16 hari, investasi kita senilai 1.500 itu bisa kembali. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui payback, kita juga akan mencari payback diskon berdasarkan suku bunga dari present value yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan cara sama seperti payback, namun kita masukkan nilai investasi kita 1.500 dikurangi harus masuk pada present value tahun pertama. Hasilnya 1.309. Untuk mengetahui tahun kedua, kita harus kita sesuaikan dulu. Untuk mengetahui payback diskon di tahun kedua, kita menggunakan rumus 1.309 atau arus kas tahun pertama payback diskon dikurangi dengan present value 10% di tahun kedua. Hasilnya diketahui 1.073,55. Dan selanjutnya kita sama seperti payback, kita copy ke bawah untuk mencari batasan mana di tahun keberapa modal kita dengan pinjaman bunga 10% itu kita ketahui. Ternyata dari hasil ini dengan suku bunga 10%, payback diskon itu baru akan pulang modal di tahun ke-6. Ya, kita lihat di tahun ke-6 kita konversikan dahulu untuk mengetahui bulan dan tanggalnya. Ini berarti ini dibagi payback ini dikali 30, 12. Saya lupa, sorry. Oke, kita ketahui didapat hasil 3,23. Ini artinya di tahun ke-6, bulan ke-3, namun harinya kita belum ketahui. Untuk mencari harinya, seperti biasa, rumusnya hasil dari bulan ini dikurangkan bulannya berapa bulan, juga dikalikan 30 selama 30 hari. Oke, ini dia. Ini hasil yang kita dapat dari pencarian ini. Artinya kalau 6 ini kita genapkan menjadi 7 karena nilai ini merupakan harian ya. Yang ini bisa kita naikkan lagi 19. Artinya pada tahun ke-6, bulan ke-3, di hari ke-7, modal kita yang investasikan sebesar 1.500 yang berasal dari pinjaman bank dengan suku bunga 10% itu akan kembali pada tahun ke-6, bulan
ketiga, hari ke-7. Oke, ini sebagai gambaran bahwa dengan pinjaman modal, kita meminjam modal sebesar 1.500 dengan rate bunga 10% per tahun, kita baru akan kembali modal yang kita pinjam itu pada tahun ke-6, bulan ke-3, dan hari yang ke-7. Oke. Oke. Kemudian kita akan mencari varian dengan menggunakan rumus. Pada kolom pertama kita masukkan nilai usaha risiko pesimis sebesar 150 buka kurung dikurangi nilai cash flow tahun pertama kurang nilai cash flow pertama pangkat 2 dikalikan persentase resiko pesimis sebesar 20%. Pesimis 20% ditambah nilai resiko pesimis sebesar 200 tambah 200 dikurang ini tutup kurung pangkat 2 dikali ini tambah buka kurung ini dikurang ini tutup kurung pangkat 2 kali risiko persentase risiko optimis. Kemudian enter. Ini hasil dari yang kita ketahui varian di tahun pertama. Kemudian untuk mengcopy ke bawah, kita harus mengunci dulu seperti presentasi nilai risiko pesimis, moderat, maupun optimis. Di sini kita lihat, sini harus kita kunci. Enggak, bukan di sini, tapi di sini. Di sini tanggal 27. Kemudian kita kunci sini 7, kemudian kita kunci 27. Oke. Kemudian kita copy. Kita copy hingga tahun ke-9. Inilah hasilnya.
Ini hasil varians yang kita cari berdasarkan dari data-data yang tadi ya. Kemudian kita akan mencari varian present value, varian 10%. PP varian varian 10% atau sama dengan STD ya, standar tadi. Standar NPP di tahun pertama menggunakan dapat kita gunakan rumus hasil varian tahun pertama dibagi buka kurung 1 ditambah BACC sebesar 10%, BACC sebesar 10%, pangkat tutup kurung pangkat tahun berjalan. Tahun berjalan mulai dari tahun pertama, kemudian dikalikan 2. Hasilnya 4.336. Ada yang lupa ditutup, di close. Ini dia. Hasilnya 1983,47. Dan untuk mengcopy ke bawah, kita kunci dulu yang ACC sebesar 10%. Yang lain akan menyesuaikan. Oke. Di sini setelah kita ketahui nilainya, present value varian 10% di tahun pertama itu sebesar 1983 hingga tahun ke-9 itu sebesar 206,84. Oke, kita kasih kotak dulu. Oke. Dari hasil ini bisa kita kembangkan kembali untuk mencari payback rata-ratanya. NPP, mulai dari NPP-nya kita menggunakan rumus NPP NPP buka kurung nilai WACC 10% ditambah dengan nilai cash flow NPP W 10% ditambah nilai cash flow mulai dari tahun pertama sampai tahun ke
9 ditambah lagi nilai investasi kita sebesar 1.500. Hasilnya 63,43. Hasil ini sama dengan hasil ini. Coba kita zoomkan. Zoom. Oh ya. Nah. Seharusnya hasil ini sama dengan hasil ini. Ini bisa sama ya. 27,05. Oke. Kemudian kita mencari IRR sama dengan IRR presentasi IRR bisa kita lihat IRR sorot dari cash flow besar 18,25. Sementara kalau ini MIRR itu sama dengan MIRR buka kurung 25 cash flow sampai 34 ditambah 10% ditambah 8% itu kurung sama dengan kita di sini isi 8%. Oke. Delapan 13,49%. Jadi bisa dikatakan bahwa penjelasan proyek A, usaha A ini bisa dikatakan bahwa payback proyek ini dalam waktu 4 tahun 9 bulan, 19 hari sudah kembali modalnya. Namun jika kita melakukan pinjaman di bank dengan bunga 10% payback diskon, maka dalam waktu
6 tahun 3 bulan 7 hari, uang tersebut sudah bisa kembali. Sementara untuk NPP, jika seluruh investasi ini menggunakan pinjaman ke bank dengan suku bunga 10% per tahun, maka keuntungan proyek ini bisa dikatakan sebesar 632,43. Keuntungan dalam ini ya, dalam 4 tahun untuk payback atau pinjaman ke bank selama 10 dengan bunga 10% selama 6 tahun, keuntungan net present value-nya sebesar 632,43. Dan untuk tingkat bunga WACC sebesar 10%, keuntungan investasi ini kalau kita presentasikan IRR-nya sebesar 18,25%. Ini artinya nilai IRR lebih besar dibandingkan nilai WACC, yaitu 10%. Dengan data yang kita dapat seperti ini, artinya ini proyek ini sangat menguntungkan. Ini bisa direkomendasikan untuk dilaksanakan. Dan untuk IMR-nya, investasi selanjutnya tidak dalam proyek yang sama karena proyek yang lama masih berjalan, kemungkinan nilai akan didepositokan atau diobligasikan, sehingga bunga yang logis sebetulnya 8%, bukan 13,49. Jadi jika keuntungan pada tahun ke-1 sampai 9 bunganya tidak sama dengan 10% dan bunganya hanya 8% sesuai investasi, maka keuntungannya adalah 13,49%. Dan probability dari proyek ini setelah kita ketahui variance-nya sebesar sama. Variance-nya sebesar 7.558,74. Sementara untuk STD NPT-nya bisa kita ketahui melalui rumus SGRT hasil dari varian enter sebesar 86,94. Kemudian Z kita ketahui dari nilai NPP dibagi standar MPP. Jadi sini 0 dikurang MPP
dibagi standar FPG. Hasilnya 7,27. Sementara untuk probability-nya itu menggunakan rumus dalam presentasi hasilnya ini. Jadi dari hasil data ini risiko kerugian atau probability risk ini sebesar 0%. Dan kerugian sebesar 0,00%. Ini untuk usaha A. Di usaha B sama seperti usaha A, kita cari usaha B, kita copy dulu tahunnya, kemudian kita copy juga BACC dan investnya. Lalu kita data dari usaha B. Oke, sama dengan di atas, kita copy. Nilai investasinya pun sama, 1.500. Kita coba untuk lebih mempersingkat. Oke, dengan ini kita menggunakan rumusnya sama, kita copy saja. Copy. Enter. Kita masukkan ini ke sini. C28 ini menjadi C53. Kemudian C27 ini menjadi 52. Kemudian D ini menjadi 53. Sama seperti yang di atas. Ini kita ingin lebih praktis, lebih cepat. Kemudian ini 52. Kemudian yang ini E53 dan dikali E52. Oke, kemudian kita copy. Oke, ini didapat dengan nilai investasi 1.500 cash flow dan present value 10%. Kita copy juga dari atas. Kita copy dari sini. Rumusnya sama. Jadi jika rekan-rekan ingin mengetahui atau ingin bertanya dari mana dapat ini gitu, bisa langsung chat di YouTube bawah ini ya. Ya silakan Anda komentari, mungkin ada poin-poin yang saya salah dalam
menginputnya, bisa kita sama-sama ini kembali. Saya tidak bosan-bosannya untuk mendapatkan masukan jika memang ada rekan-rekan yang lebih paham, boleh saya menumpang belajar berilmu, biar apa yang, walaupun saya basicnya bukan dari manajemen keuangan, saya basicnya dari teknik mesin, namun pelajaran yang seperti ini, manajemen keuangan, sangat menarik perhatian saya gitu. Karena saya juga penasaran, pengen tahu dari mana ini, dari mana ini, gimana menganalisa ini, menganalisa itu. Ini hal-hal yang membuat saya ketertarikan saya kepada manajemen keuangan. Apalagi mengenai adanya perhitungan pertimbangan mengenai bakal usaha dalam bentuk apa gitu, proyek, usaha dagang atau apa, semua bisa kita kalkulasi, kita analisa di sini. Selanjutnya, baik, itu hanya sebatas intermezzo saya. Kemudian kita mencari payback-nya sama seperti yang di atas. Lagi-lagi yang di atas, bahwa kita menggunakan rumus cash flow A dikurangi dengan arus masuk di tahun pertama. Ini artinya investasi sebesar 1.500 kita kurangi dengan cash flow arus di tahun pertama, arus kas di tahun pertama. Hasilnya 900. Kemudian untuk mendapatkan di tahun kedua, kita dapatkan dari sini dikurangi dengan cash flow di kedua. Selanjutnya kita copy sama seperti di proyek A. Jika kita sudah menemukan minus seperti ini, berarti tahun balik modal kita sebatas di tahun kedua. Selanjutnya ini kita sudah mengalami kerugian. Untuk melihat secara apa detailnya, kita konversikan kembali menjadi bulan. Ini sama dengan ini dibagi hasil cash flow tutup kurung dikali 12. Berhubung dalam satu tahun itu 12 bulan, hasilnya 9. 9 ini biasanya ada komanya 9,47. Ini baru kita ketahui bulannya. Selanjutnya kita konversikan kembali untuk mengetahui harinya, dikali 30. Oke, 14 hari. Kita lihat apakah ada komanya lagi. Nggak pas berarti ya. Berarti pada usaha B, investasi sebesar 1.500, payback yang kita dapatkan itu baru akan kembali pada tahun kedua di bulan ke-9 di hari ke-14. Jadi bisa dikatakan uang kembali di tahun kedua 9 bulan 14 hari. Oke, kita tandakan. Selanjutnya kita mencari payback diskon mengacu pada suku bunga 10%. Kita gunakan rumus ini,
investasi, nilai investasi berarti terjadi pengurangan, dikurangi arus kas tahun pertama dengan di kolom present value 10%. Oke, setelah kita dapatkan, kita mencari payback diskon di tahun kedua dengan cara hasil payback diskon arus kas tahun pertama dikurangi arus kas tahun kedua. Oke, ini hasilnya sama seperti payback. Kita mencari di tahun keberapa proyek ini akan, ternyata diketahui bahwa pada tahun ketiga dengan suku bunga pinjaman ke bank sebesar 10% per tahun, di tahun ketiga bulannya masih kita cari dulu. Ini dibagi payback, dikalikan 12. Oke, kemudian kita konversikan lagi ke tahun. Kali 30. Oke. Ini kita upkan dibulatkan menjadi 24. Karena lebih dari 23, maka kita bulatkan menjadi 24. Berarti dengan menggunakan pinjaman modal investasi sebesar 1.500, kita dikenakan bunga 10% selama setahun. Modal kita pulang untuk mengerjakan proyek di Usahabi selama 9 tahun itu, yaitu pada tahun ketiga, bulan 7, dan di hari ke-24. Oke. Jangan bosan-bosannya untuk memberi masukan kepada saya, karena saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih paham bisa membantu saya untuk berbagi ilmu. Next, kita mencari varians. Varians kita copy rumus di atas. Kita copy ini biar lebih praktis. Oke, kita pasti baru kita sesuaikan kembali ya. Kita sesuaikan kembali bahwa C28 itu menjadi C53. F28 menjadi F53. Dipangkat C27 menjadi CD10. D48. Sama ini D28 menjadi 53. Kemudian F-nya menjadi 52. F-nya tetap F53 dipangkat D, bukan ini ya. Ya, ini D52. Ini berarti D
52. Banding C52. Ini rumus sama seperti yang di proyek A, cuman lebih ini E52. Ini yang kita dapat hasilnya untuk mencari varians. Varians di seribu. Coba kita lagi. F 52. Ini dia. Kemudian kita copy ke bawah untuk mencari present value varian. Sama, kita copy aja biar lebih praktis mengingat waktu sudah sore. Oke, kita sesuaikan kembali bahwa J28, kita lihat J28 menjadi 53, D18 menjadi 48, B28 menjadi 53. Enter. Oke, sudah kita ketahui nilai variannya. Present value varian 10%, kemudian kita copy. Oke, dan inilah dia. Untuk variansnya oke, langsung enter. Oke, ketahui varians. Kemudian STD, MPD, MPP, kita jangan rumusnya bahwa SQRT dari varian. Hasilnya itu, kemudian Z-nya kita cari rumusnya sama dengan 0 kurang NPD dibagi N. Kita belum cari NPD ya. Ini kita copy, kita sesuaikan lagi bahwa NPP D43
di 18. Tambah ini di 48, kemudian F 53, 51, 52. Bentar. Ini satuan general. IRR-nya 24. Nah, kita dapat IMR-nya kita menyesuaikan variannya sama, SPB-nya sama, Z-nya sudah kita dapat, probability-nya 0, dan tingkat kerugian 0 juga. Ini hasil dari analisis proyek B. Kemudian kita mencari crossover, perbandingan selisih di antara kedua proyek ini. Sebelumnya kita masukkan data dulu. Crossover analis. Mulai di tahun, kita copy biar cepat, biar praktis ya. Kemudian usaha, kita lihat bisa kita buat copy ini satu. Usaha B, copy usaha A. Terus usaha B. Set pertama usaha A, S10A. Di sini enter, kita copy, ayo cepat-cepat. Usaha B, S10B, kita copy. Kosong. Oke, rekan-rekan, inilah dia hasilnya. Ini kita hilangkan dulu. Oke. Perbandingan antara usaha A dan usaha B kita rumuskan. Ini dikurang ini. 0. Nah, kemudian kita buat selisihnya. Selisih crossover. Nah, sebesar inilah dia datanya.
Berarti crossover yang didapat yaitu IRR crossover analisis jadi IRR berarti sebesar 8%, tepatnya 7,98%. Selisih di antara usaha A dan usaha B. Kemudian kita mencari perbandingan CACC, NPVA, dan NPVB. Ini kita ketahui rumusnya. Sama dengan MPV salah, sorry kawan-kawan, kita presentasikan dulu 5%, misalkan 5%, kita dapatkan dari crossovernya 7,98%, kemudian anggap aja ini 10%, 15%, 20%, sampai 25%. Lalu kita masukkan rumus FPV ini koma usaha 1 sampai ini ditambah modal 149. Oke, kita lihat lagi ini sekarang ya. 2064. Kemudian bisa kita copy G76 ini kita kunci. Oke. Next kita lihat hasilnya dengan nilai lupa dikunci ini. Kunci. Oke. Nah, kemudian sama dengan buku ini. Oke. Ini kita copy. Oke. Dan inilah hasilnya. Bisa dijelaskan bahwa dari crossover analis, jika bunga WACC lebih besar 7,98%, maka usaha yang bagus kita pilih itu ialah usaha A. Usaha A, kalau nilainya di atas 7,5%, baiknya kita memilih usaha A. Tapi jika bunga WACC lebih besar dari 7,98%, maka usaha yang baik kita pilih adalah usaha B. Selanjutnya dari data ini kita bisa bikin tabel.
Dan kembali kita rekapitulasikan kembali. Kita copy ini. Payback. Usaha A, usaha B, paybacknya kita lihat sini. Usaha A ini payback diskonnya kita ambil ini untuk usaha B, payback ini, payback diskonnya ini, sementara untuk MPP, IR ini kita copy ke bawah. Ini dalam bentuk persen, persen. Oke, kemudian di B kita copy juga. Oke, kawan-kawan, mungkin nanti ada masukan perbandingan rekapitulasi dari ini kita dapat bahwa crossover analisnya yaitu sebesar 7,8. Crossover analisnya ya, hasilnya kawan-kawan. Dan kesimpulan dari data dan yang kita lakukan, kita buat analisis di hari ini, bahwa proyek usaha yang direkomendasikan itu sebaiknya kita ambil proyek usaha yang B dengan pertimbangan bahwa payback period dan payback diskonnya itu lebih cepat. Jika di usaha A itu cuma selama 4 tahun, di usaha B itu lebih cepat menjadi 2 tahun. Begitupun di payback diskon. Jika di usaha A itu selama 6 tahun, di usaha B hanya 3 tahun. NPV, Net Present Value, Internal Rate of Return, dan MIRR di usaha B jauh lebih menjanjikan dibandingkan usaha A. Dan kemungkinan kerugian di kedua usaha ini masih 0% probability, dan dengan analisa crossover dapat dilihat bahwa WACC sebesar, jika WACC lebih besar daripada crossover, berarti yang WACC 10%
BACC 10% dibandingkan lebih besar dibandingkan crossover sebesar 7,98%, maka yang bagus adalah usaha B. Namun, jika WACC-nya 10% atau crossover-nya lebih 10%, maka jadi jika maksudnya gini, jadi dengan WACC 10% dari analisa yang kita dapat ini, kita tulis WACC. WACC sama ringkas. WACC 10%, ringkas 8%. Dan ini hasilnya, rekan-rekan. Selamat mencoba menganalisa usaha mana yang terbaik yang dapat kita lakukan dengan modal yang kita miliki, ataupun kita melakukan pinjaman di bank dengan hitung-hitungan analisisnya seperti ini. Selamat mencoba, selamat sore, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.